Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progress Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun kalian berada. Ya, di video kali ini gua akan membahas ya, oleh Romania yang akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Dia melakukan sumpahnya di Inggris, di Kedubes Inggris, yaitu bersama Dion Marks dan Tim Gaypens. Jadi mereka bertiga sudah diambil sumpahnya kemarin. Tapi di sini ada yang menariknya, yaitu yang mana ada Marcelino Ferdinand, pemain timnas kita juga, pemain muda bertalenta yang datang dari Oxford ke London untuk menemani Ole Romeni. Jadi karena mereka dalam satu klub ya di divisi Championship, yaitu di Oxford United, makanya Marcelino ini hadir untuk menambah kesenangan mereka lah, seru-seruannya mereka di KBRI Indonesia yang berada di London. Dan juga yang berangkat ke sana tim-timnya itu ada Pak Zainuddin Amali ikut, terus Pak Menteri Hukum dan HAM yaitu Pak Supratman Andi, dan dari Satgas XO PSSI itu ada Pak Arya Sinulinga. Jadi Pak Arya Sinulinga itu selalu hadir dimanapun ada penyumpahan warga negara Indonesia. Nah, ini termasuk pas waktu di Belgia itu Pak Arya Sinulinga juga ikut ya, pas waktu pengambilan sumpah Kevin Dix, terus ada Max Hilgers dan Eliano, Pak Arya juga ikut. Yaitu pas ada penyumpahan Estella dan Lea juga ikut juga Pak Arya Sinulinga. Jadi dengan resminya oleh Romeni ini, dia diharapkan bisa menambal krisisnya pemain kita di lini depan, yang seperti kita ketahui di Piala Dunia Zona Asia ini oleh Romeni ini hadir di saat yang tepat, yang mana Ragnar Oratmangun itu mendapatkan hukuman tidak bisa bermain 1 kali pertandingan karena Ragnar Oratmangun ini sudah mendapatkan 2 kali kartu kuning ya. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya Ragnar Oratmangun mendapatkan kartu kuning, yang pertama itu di Arab Saudi pas waktu melawan Arab Saudi, terus yang kedua pas kemarin terakhir melawan Jepang ya, Jepang apa Cina ya. Sorry lawan Bahrain mendapatkan kartu kuning. Ini jadinya lini depan kita tumpul, dan dengan masuknya oleh Romeni ini bisa menambal ketumpulan lini serang timnas Indonesia. Semenjak kedatangan oleh Romeni itu pada saat menonton pertandingan Indonesia lawan Jepang, itu sudah banyak yang menanyakan bagaimana perkembangan oleh Romeni dari November lalu ya. Itu sudah banyak yang menanyakan bagaimana bang perkembangannya oleh Romeni ini, jadi nggak dinaturalisasi. Nah, ini sekarang sudah terjawab ya teman-teman, semua oleh sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Tapi yang senang ini bukan hanya warga negara Indonesia, tapi juga PSSI juga ikut senang. Patrick Kluivert, Danny Lanzat, Gerald Van den Berg, dan Alex Pastoor itu juga ikut senang karena bisa menguatkan lini serang pertahanan Indonesia. Jadi sudah selesai dramanya oleh Romeni, tinggal kita tunggu siapa lagi yang akan bermain dan yang akan OTW menyusul menjadi WNI dan bermain bersama di tim nasional Indonesia. Semoga karena berita-berita yang beredar itu ada Jerry Duol yang sedang dipacu terus akan dipercepat. Semoga surat-suratnya dan dokumennya yaitu semoga cepat lengkap ya untuk Jerry Duol. Dan untuk Dion Marks dan Tim Gaypens ini memang dia sebenarnya dipersiapkan untuk U20 yang akan berangkat ke Cina, di Shenzhen Cina itu. Aslinya itu dipersiapkan untuk Piala Asia U20 yang dilatih oleh Indra Safri, dipersiapkan, namun karena keterlambatannya, karena paling akhir itu tanggal 13 Januari kemarin nama terakhir yang disetorkan untuk mengikuti kompetisi Piala Asia. Namun karena Tim Gaypens dan Dion Marks ini sudah telat, sudah beberapa minggu baru
proses naturalisasi baru melakukan sumpah. Jadi dia tidak bisa ikut didaftarkan pada saat pertandingan Piala Asia nanti. Jadi Indonesia itu akan melakoni Piala Asia U20 di Cina itu, yaitu yang segrup dengan Uzbekistan dan Irak. Ini sangat penting ini karena menuju Piala Dunia U20. Tapi tidak apa-apa, dengan telatnya Dion Max dan tim Gepens ini, mereka bisa diikutkan nanti untuk kualifikasi Piala Asia U23 yang dipimpin oleh Gerard Van den Berg. Dan juga nanti akan mengikuti SEA Games di Bangkok. Jadi kita di SEA Games itu sudah kuat ya. Tim yang lama itu sudah ikut Piala Asia U20. Nah nanti pada saat SEA Games, ketambahan 2 amunisi atau kualifikasi Piala Asia U23 nanti sudah ketambahan 2 amunisi ini, tim Gepens dan Dion Max. Jadi ini sudah sangat solid. Kesulitan yang sudah ada di U20 ditambah 2 pemain yang bagus ini, jadi semakin kuat baik di SEA Games nanti dan di kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Asia U23. Dan ini yang menarik ya teman-teman. Gerard Van den Berg ini yang melatih U23 nanti, dia akan mendampingi memantau bagaimana anak didiknya yang dilatih Indra Safri dan Coach Nova Arianto. Jadi Gerard Van den Berg ini akan menjadi supervisinya pemain-pemain muda di U17 dan U20. Jadi pemain-pemain muda ini tinggal tunggu siapa lagi yang akan bergabung. Jadi Gerard Van den Berg ini memantau pemain-pemain muda yang dilatih oleh Coach Nova dan Indra Safri. Terus nanti tinggal kita tunggu yang mau datang ini siapa, seperti ada Maul Zistra, Maret atau April, dia sekarang sudah pengumpulan berkas. Dan nanti ada Milano Jonathans yang seperti kalian tahu dia sekarang sedang bermain di FC Utrecht. Semoga aja 2 pemain ini nanti cepat bergabung lah di bulan Maret April, sehingga bulan Juni nanti pada pertandingan 2 laga terakhir saat melawan Cina dan Jepang bisa ikut bergabung dengan timnas senior. Dan ini juga banyak yang menanyakan bagaimana ini tentang Jero Ridwan, apakah jadi? Jadi pertanyaan tentang proses naturalisasi pemain-pemain itu sama seperti sebelum-sebelumnya, seperti oleh Romeni. Lagi proses ditanyakan terus ya. Kitanya sebagai pendukung timnas ini, kita harus percayakan kepada PSSI. Dia tahu bagaimana proses dengan cepat, dengan rapi agar berkas-berkasnya lengkap. Ini harus sabar. Jadi setelah kita menunggu oleh Dion Max dan tim Gepens, kita juga harus sabar. Ini karena Jero ini berkas-berkasnya belum lengkap, masih dilengkapi di DPR dulu. Nanti kalau sudah sidang ke Kemenpora baru sidang lagi pengesahan di DPR. Dan nanti kalau sudah tinggal melaksanakan sumpah. Nanti setelah Jero pasti ada yang nanya lagi, bagaimana bang dengan Milano Jonathans? Terus bagaimana bang dengan Emil Audero? Jadi yang gua harapkan kita sebagai supporter timnas, kita itu harus sabar. Karena ini prosesnya tidak instan ya, walaupun cepat, beberapa proses naturalisasi itu cepat, tapi tidak dengan instan. Kita harus mengumpulkan berkas dulu, sesuai syarat-syarat yang sesuai, tidak ada pelanggaran dari FIFA. Terus kalau kita mendapatkan pelanggaran, contohnya kayak Mauresimo itu tidak jadi, dia sempat posting di akunnya oleh Romeni, Dion Max dan tim Gepens, dia terlihat sedih karena Mauresimo itu sudah dari buyutnya, itu yang sangat disayangkan. Nah seperti itu, kalau misalkan kita memproses Mauresimo, PSSI itu akan kena sanksi dari FIFA. Seperti itu. Jadi ini kita dukung timnas dan kita support PSSI agar prosesnya cepat, berjalan dengan rapi, tidak ada pelanggaran yang signifikan lah, supaya kita tidak dapat mendapatkan sanksi dari FIFA. Itu yang diperhatikan dari PSSI untuk setiap proses naturalisasi pemain-pemain timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Ole, ini sangat kita nantikan di pertandingan melawan Australia di Sydney nanti. Karena ini sangat krusial ya. Kalau kita sampai tidak mendapatkan poin, berarti ini akan menjadi lebih berat.
Karena dari 3 tim yang akan kita lawan nanti, ini akan berusaha untuk menang satu sama lain. Kalau kita kalah melawan Australia tidak mendapatkan 3 poin atau 1 poin, ini akan berat nanti melawan Bahrain dan Cina. Karena pendukung kita itu rata-rata itu kalau gue lihat itu banyak yang meremehkan saat melawan Bahrain dan Cina. Alah, Bahrain Cina dengan skuad kita optimis. Bro, nggak ada yang tahu bagaimana di sepak bola itu bundar. Bahkan dengan tim kuat aja seperti Portugal itu bisa kalah sama Georgia. Tim kuat seperti Portugal bisa kalah. Jadi kita jangan meremehkan. Peringkat kita aja masih jauh di bawah Cina, di bawah Bahrain, tapi kita sudah meremehkan mentang-mentang skuad kita ini berbeda dari yang dulu-dulu. Nah, makanya kita harus tetap support, tapi kita jangan jumawa dengan skuad seperti ini. Semoga melawan Australia mendapatkan minimal 1 poin. Terus nanti lawan Bahrain wajib 3 poin, karena untuk mempermudah kita melenggang jauh ke pentas Piala Dunia. Kalau sampai kita lawan Bahrain kalah, sudah selesai. Lawan Cina nanti berat ini. Kalau di Australia dapat 1 poin, terus lawan Bahrain kita kalah atau seri, ini sudah berat. Karena nanti Australia pasti akan melawan Cina, melawan Arab. Ini Australia juga akan mati-matian juga untuk berusaha menang. Nah, di sini juga Australia pasti mereka ingin menang melawan Indonesia. Lebih aman mereka jika menang melawan Indonesia, mereka mendapatkan 10 poin. Terus mereka akan Cina setelah melawan Indonesia, terus mereka akan berusaha bisa mengalahkan Cina sehingga posisi mereka tuh enak. Bermain di 2 pertandingan yang berat yang saya bilang tadi melawan Arab dan Jepang, jadi mereka enak sudah mendapatkan dari Indonesia 10 poin, terus melawan Cina dia habis-habisan melawan Cina, terus dia mendapatkan 3 poin, sudah mendapatkan 13 poin dari 2 pertandingan. Jadi dia tinggal santai-santai aja saat melawan Arab dan melawan Jepang nanti. Karena apa? Kalau bisa kita mendapatkan poin, dapat poin 1 aja itu udah bagus, paling tidak untuk masuk round keempat. Jadi sambil menunggu untuk kesempatan kita menyalip di posisi kedua dan langsung lolos, tentunya banyak yang menginginkan ini kesempatan momentum itu ada di sini, kesempatan untuk kita bisa lolos, tapi harus dibuktikan dulu semuanya. Kita akan melihat bagaimana Patrick Kluivert dan para asistennya bahwa kita bisa mendapatkan hasil positif itu yang dinantikan teman-teman. Makanya saya bilang ini berulang kali, pertaruhannya sangat besar di saat Patrick Kluivert mengambil alih nahkoda timnas ini yang ditinggalkan oleh Sintayong. Karena apa? Sintayong meninggalkan legasi yang bagus lah. Dan di sini tuntutannya di pergantian pelatih ini, masyarakat timnas, pendukung-pendukung timnas, masyarakat Indonesia itu menginginkan dengan ada pergantian pelatih ini timnas Indonesia bisa lolos karena sudah sesuai ketentuan. Maksudnya sesuai ketentuan itu pelatih dari Belanda, pemain-pemain rata-rata naturalisasi dari Belanda, itu yang diinginkan oleh supporter tim nasional kita untuk timnas kita terbang tinggi dan mendapatkan hasil yang bagus di kualifikasi. Pertandingan-pertandingan tersisa ini semoga dengan bergabungnya Ole dia bisa membuat banyak gol ya, karena dilihat dari lini serang kita sebelum-sebelumnya memang Orat Naun itu bagus dan Rafael Strike itu bagus, bisa membuka ruang, tapi yang mencetak gol itu belum ada striker murni yang bisa mencetak gol langsung dengan instingnya, dengan egonya striker itu yang kita butuhkan untuk mencetak gol untuk timnas kita. Jadi bagusnya lagi oleh Rummenigge sebelum dia disumpah WNI, dia sudah dipastikan mendapatkan 1 tempat oleh Patrick Kluivert, karena ini pemain yang dibutuhkan untuk timnas Indonesia menurut Patrick Kluivert dan para asistennya. Jadi oleh Rummenigge dia setelah bergabung ke Oxford United, dia sudah langsung mendapatkan tempat dan mencuri perhatian pelatih Oxford walaupun dia bermain sebagai pemain pengganti. Ini yang sangat bagus. Dan juga nanti dibantu untuk adaptasi di timnas akan dibantu oleh Marcelino Ferdinand. Nanti itu akan berdampak sangat bagus juga untuk oleh Rummenigge untuk segera akrab dengan pemain-pemain lainnya. Walaupun oleh Rummenigge itu sudah sebagian banyak yang kenal dengan oleh Rummenigge seperti Tom Haay, Mads Hilgers yang bermain di Belanda seperti Calvin Verdong, Eliano Reinders, itu sudah banyak yang kenal oleh Rummenigge.
Jadi sekian berita tentang proses sumpahnya oleh Romeni dari Progressive Football. Gue Iqbal dan ciao.